Saya nggak pernah ada habis pikir ya, ada satu komentar di DM gitu ya, yang intinya adalah ini ngisi PayPal ini asal aja, terus habis itu baru panik. Jadi buat teman-teman yang memang mungkin karena ketidaktahuannya, kemudian ranah perbankan online ini ya, ini dianggap receh atau barang sampah atau barang yang nggak penting, sama kayak teman-teman mungkin ngisi akun-akun atau form di Shopee, Tokopedia. Ini vlog ini saya khususkan untuk teman-teman yang baru, yang suka tiba-tiba ngasal-ngasal, khususnya terkait payout, Shutterstock, PayPal, atau apapun itu. Yang penting ini namanya adalah payout method. Stay tune guys. Selamat siang dari kota Jogja. Hari ini jam piro iki? 13.22. Saya masih ada download hari ini. Apa tuh letter? Huruf timbul. Itu laku 53 sen. Kemudian tangan keriput anak saya laku 10 sen. Sama satu lagi opombuh itu 10 sen juga. Alhamdulillah, berarti dari kemarin $25.70 ini masih naik lagi. Bisa nembus $26, alhamdulillah. Enggak juga, lupakan sajalah. Nah, kita kembali ke topik pertama. Jadi, jika teman-teman baru pertama kali menemukan saya di channel YouTube ini, nama saya Bima Aditya, salam kenal. Saya adalah profesional fotografer, saya bekerja sebagai profesional itu selama 15 tahun. 12 tahun pertama saya masuk di wedding industry, dan sekarang saya fokus ke dunia content creation bertema fotografi. Tapi artinya saya udah 12 tahun nih motret. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sharingin kali ini bermanfaat. Toh kalau teman-teman skeptis dan tidak anggap bermanfaat, tinggal unsubscribe, tinggalin, dan silahkan kembali ke kehidupan teman-teman masing-masing. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali menemukan konten saya, mungkin teman-teman sedang mencari tentang dunia Microsoft, Shutterstock, dan lain sebagainya. Memang di antara saya, Mas Fajrul, Mas Rizky, kemudian Mas Amji, saya cukup sering secara kontinu upload di YouTube. Nah, sahabat-sahabat saya itu cuman kayak 3 dari sahabat-sahabat saya yang saya kenal semuanya, dan ketiga orang ini adalah orang-orang hebat yang menginspirasi saya masuk ke Shutterstock, yang menginspirasi saya masuk ke dunia konten kreator. Ini Fajrul, Rizky, Amji, siapa meneh? Saya sosial media ki, rata-rata mungkin kurang lebih ubek-ubeknya 3 itu ya. Ini orang-orang bloody hell hard workers nih. Nah, kita kembali lagi ke ranah yang saya akan bahas hari ini, yaitu tentang masalah PayPal. Kalau kita bicara Shutterstock, sebenarnya payout method itu kan ada 3. PayPal, Payoneer, sama Skrill. Dan saya hanya bisa menjelaskan yang PayPal karena saya pengguna loyal PayPal ini selama lebih dari 15 tahun. Jadi, Payoneer sama Skrill saya nggak pernah pakai. Faktanya adalah teman saya yang menggunakan Payoneer sekarang murtad dari Payoneer pindah ke PayPal. Berarti menurut saya, ini walaupun PayPal bilang rate-nya jelek lah, kursnya busuk lah, segala macam, cuman ternyata yang namanya PayPal ini highly recommended dan highly satisfied. Saya 15 tahun di PayPal, artinya saya paham betul PayPal ini seperti apa. Saya pernah punya konflik di PayPal juga selesai. Saya pernah di scam sama klien saya juga akhirnya selesai lewat PayPal. Jadi dari kacamata saya pribadi, PayPal ini sungguh luar biasa. Tiba-tiba ada yang DM bahwa, Mas, saya kemarin ngisi-ngisi PayPal, intinya sudah nggak aktif sih, tapi saya kemarin ngisinya ngasal-ngasalan, ini beresiko atau enggak? Satu, yang saya sampai speechless, saya cuma jawab gini, sangat beresiko, dah titik kayak gitu. Yang satu yang saya tidak habis pikir adalah ada kata-kata asal-asalan atau asal ngisi atau apapun itu, tapi intinya nih ngasal ngisinya. Nah, satu hal yang saya nggak habis pikir itu adalah ini perbankan guys, perbankan yang benar-benar ini adalah metode pembayaran online dunia maya. Ini tuh bukan kayak Shopee Pay, bukan kayak
GoPay segala macam. Jadi ini benar-benar fokus untuk perbankan. Ngisinya ngasal, ini satu hal yang menurut saya sampai nggak habis pikir. Kalau kita bicara masalah perbankan ya, ini benar-benar teman-teman bayangin aja, teman-teman ngisi form di BCA, Mandiri, BRI, tapi ngasal. Ini yang perlu diwaspadai. Satu, ini identitas teman-teman sudah masuk ke platform tersebut. Yang kedua, karena ini dunia maya, maka yang namanya trust atau kepercayaan ini menempati urutan pertama. Kalau sampai kita ngasal, kemudian asal-asal masukin, besok tidak aktif, dimasukin lagi, masukin lagi, teman-teman akan ke-ban. Ke-ban itu, berapapun uang yang ada di dalam akun tersebut, silahkan diikhlaskan. Oke? Mau percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa, silahkan. Oke? Yang ketiga, yang offline aja, teman-teman tuh pasti bisa ngerasain deh. Tiba-tiba nomor telepon teman-teman di WhatsApp ada yang kredit lah, ada yang pinjol lah, ada yang macam-macam. Ini yang offline, guys. Sekarang online. Saya nih, dengan kemampuan saya di internet marketing ya, saya bisa tangkap email teman-teman semua, cekrek gitu. Kemudian saya tawarin semua produk apapun yang ada di Indonesia ini, mau dari produk rumah tangga, kacamata, segala macam, itu saya mampu. Tapi kenapa saya tidak melakukan itu? Ada satu hal, namanya adalah etika bisnis. Cuman, kalau orang sudah bicara sama yang namanya kriminalitas, apakah dia punya etika? They don't have that things, guys. Mereka nggak punya etika sama sekali. Maka, kalau teman-teman sudah atau mencoba nih, PayPal-nya ataupun misalnya Pioneer-nya atau Skrill-nya diisi asal, kalau sudah dinonaktifkan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nanti teman-teman mau mengaktifkan lagi, biasanya, ini nggak pasti loh ya, tapi biasanya data rekam jejak digital itu pasti ada. Paling nggak ditanyain, ini dulu ngapain, kenapa ditutup, kemudian submit baru, oke identitasnya sama, masih kerekam segala macam, ya kalau bisa alhamdulillah, nggak bisa ya teman-teman harus ganti akun. Nah, buat saya, ganti akun itu kayak ganti KTP. Nggak usah dikorupsi aja, IKTP-nya masih susah dibikin, apalagi kasus dikorupsi. Nah, ganti akun tuh kalau buat kita profesional kerja ya, itu seribet itu. Ya, kalau yang teman-teman pikir ya, ganti akun tinggal ganti akun, apa susahnya gitu. Ya, nggak apa-apa, silakan aja. Sekarang nih, maksudnya apa ketika saya ngomongin hal ini? Saya di depan sudah bilang, saya profesional fotografer selama 15 tahun, klien saya cross country, artinya saya di Indonesia, klien saya di Hong Kong, kita pemotretan di Maladewa, di Singapura, segala macam cross country. Saya belajar internet marketing sehingga uang rekening rupiah saya dan dolar saya itu transaksinya lebih banyak yang dolar. Artinya saya sudah bergerak di dunia transfer dunia maya lewat PayPal ini sudah 15 tahun. Faktanya adalah masih banyak teman-teman di Indonesia yang meremehkan hal seperti ini, di mana teman-teman kita semua akan masuk ke bisnis tidak lagi 4.0, tapi sudah 5.0, di mana yang namanya artificial intelligence itu sudah kayak, kalau di Fast Furious tuh God's Eye gitu, udah kayak mata Tuhan, di mana-mana bisa ke tracking. Lalu habis itu artificial intelligence sudah kepasang di mana-mana, maka intinya gini, berhati-hati benar, cuman lebih dalam taraf saya pengen ngomong, tolong logikanya dipakai. Kalau logika dipakai itu ya kalau hal-hal yang terkait masalah finansial teman-teman ya jangan dipakai main-main gitu. Misal nih, udah dikasih tahu perbankan, tapi malah ngisinya ngasal-ngasalan. Oke, lalu yang kedua nih, nggak butuh-butuh amat, pakai pinjol, hanya gara-gara misalnya mau melakukan satu transaksi yang bukan kebutuhan primer. Primer aja kadang-kadang nggak perlu juga, kita tuh minta ke ibu bapak makan nasi segala macam itu masih bisa. Nah, banyak sekali orang-orang Indonesia ini yang masih tidak paham dengan sistem seperti ini, sehingga yang cukup memprihatinkan adalah kasus pada waktu itu ada kasusnya
ada judi online, ada afiliator segala macam. Ini apa ya? Saya cukup prihatin sebagai seorang internet marketer sejak tahun 2010. Karena saya paham betul bahwa afiliasi itu sesusah saya meyakinkan teman-teman untuk membeli apapun barang-barang seputar fotografi lewat Shopee Pay di bawah. Itu aja saya secara disclaimer ya, saya harus ngomong gini loh. Halo guys, itu di bawah ada linknya, itu Shopee affiliate ya guys, dan saya adalah seorang affiliate. Teman-teman, saya akan mendapatkan komisi, tapi teman-teman nggak perlu membayar lebih, membayar kurang, teman-teman bayar sama. Itu adalah sebuah etika. Nah, perkara saya dapat duit, itu masalah kecerdasan saya dalam membuat sebuah konten. Cuman apakah saya akan mendapatkan 70% commission dari Shopee itu? Enggak guys. Commission Shopee itu antara 1-3%, kadang-kadang cuma 1%, ada yang cuma 0,5%. Bagaimana cara saya lebih dapat banyak dari komisi Shopee? Ya saya harus jualan lebih banyak. Prinsipnya seperti itu. Jadi, dibutuhkan nih yang namanya melek edukasi tentang internet marketing. Baik teman-teman sekedar berbisnis online, teman-teman mainan di Microsoft, Shutterstock, ataupun Adobe Stock, iStock, atau apapun, terkait masalah international payout methodnya ini. Ini ada juga tentang masalah pajak. Pajak itu apa sih, W8 apa gitu, saya nggak ngerti. Faktanya saya mendapatkan pembayaran luar negeri dari mulai AdSense saya dari YouTube yang teman-teman tonton ini, matur nuwun teman-teman sudah nonton saya dapat AdSense. Kemudian dari Google Books saya, yang jelas itu udah punyanya Google ya. Lalu ada juga dari kayak Shopee, ada Shutterstock dan sebagainya. Saya menuliskan nomor NPWP pajak saya. Itu saya lakukan dengan serius dan saya melaporkan pajak saya setiap bulan ke kantor pajak, termasuk SPT tahunannya setiap bulan Maret. Jadi saya tuh bisnis itu pengennya main bersih. Saya dapatnya berapa itu hak saya, yang harus dilaporkan, yang dibayar ya dibayar, intinya saya mau main bersih. Jadi sekali lagi, kalau yang belum terlanjur ngasal-ngasalan ngisi PayPal, silahkan. Kalau mau tidak diaktifkan, ya sudah didiamkan saja. Tapi jangan terus kalau nggak butuh ngasih form, terus diisi formnya, terus kemudian didiemin. Itu datanya kerekam, guys. Ini yang namanya, saya mengencourage teman-teman, yuk logikanya dipikir. Jadi, jangan ikut-ikutan. Kalau nggak suka sama Shutterstock, nggak suka sama saya, tinggal unsubscribe, tinggalin Shutterstocknya. Cuma masalah privasinya teman-teman ini, ya jangan terus dimasukin guys, gitu loh, maksudnya gitu. Kalau dimasukin ini datanya teman-teman kerekam semua. Itu sama kayak dulu, zamannya ada siapa yang jualan NFT sampai dapat miliaran itu, terus lama-lama jualan NFT pakai foto KTP. Aduh, iki logikanya iki mbok deleh ngendi ngono lho, maksudnya logikanya itu teman-teman taruh di mana, itu tuh privasi teman-teman, itu keamanan teman-teman, rahasia teman-teman dibocorin di dunia maya. Ini yang nggak masuk di logika. Oke ya, sampai di situ dulu. Nanti saya akan lanjut dengan pembahasan lain besok pagi yang cukup esensial lagi. Saya tahu teman-teman punya uang, saya juga punya uang, teman-teman punya skill, saya juga punya skill. Cuman selama di channel YouTube ini, teman-teman tolong pelajari apa yang saya dapat selama 15 tahun ini. Sehingga kesalahan yang saya pernah lakukan dulu, itu tidak teman-teman lakukan. Salah satunya adalah dengan melogika, kalau hal-hal yang terkait privasi dan keamanan, nggak mau disebar, ya jangan dimasukin. Saya masuk tuh semuanya, data-data saya ada ke Tokopedia, ada ke Shopee, segala macam, karena saya berbisnis menggunakan platform tersebut. Kalau teman-teman enggak, please guys, jangan ngasal, pakai logikanya, dan disembunyikan saja identitasnya. Sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5, stay tune.